Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalita Karijah dari kelas Manajemen B Pagi, NIM B10212310666. Kali ini saya akan memenuhi tugas pengantar akuntansi tentang neraca lajur dan laporan keuangan yang telah diberikan. Di sini bisa kita lihat ada tabel dari kertas kerja yang telah saya buat. Kertas kerja bisa kita sebut juga dengan neraca lajur atau worksheet juga bisa. Di sini kertas kerja berfungsi sebagai memberikan informasi tentang data-data dari daftar saldo sebelum penyesuaian telah kita kerjakan sebelumnya hingga laporan posisi keuangan. Di sini ada tertera daftar saldo sebelum penyesuaian dan beberapa nama akun yang tertera: kas di BNI, piutang usaha, perlengkapan barang habis pakai, sewa kendaraan, peralatan kantor, akumulasi depresiasi peralatan kantor, dan lain-lainnya ya. Kita lihat di kas di BNI, tinggal kita masukkan seperti data yang telah kita buat sebelumnya tentang daftar saldo sebelum penyesuaian. Kas di BNI sebesar Rp12.085, piutang usaha 2.850, perlengkapan barang habis pakai 920, sewa kendaraan dibayar muka 3.360, peralatan kantor 5.000, private yoyo 1.300, beban cetak foto sebesar Rp2.565, beban sewa kantor 2.600, beban sewa alat fotografi sebesar 1.300, beban gaji 2.400, beban listrik air telepon sebesar 910, beban perlengkapan barang habis pakai sebesar 180, beban iklan 1.730, beban kendaraan operasional 250, beban lain-lainnya sebesar 310. Kemudian kita tambahkan semua di debitnya, dapatlah sebesar 37.800. Untuk di kredit, utang usaha sebesar Rp5.750, kemudian pendapatan terima di muka sebesar 4.800, kemudian ada modal yoyo sebesar 12.500, pendapatan jasa foto indoor sebesar 4.400, pendapatan jasa foto outdoor sebesar 10.350, kita tambahkan lagi dan hasilnya pun 37.800, maka hasilnya masih imbang. Kemudian kita masuk ke jurnal penyesuaian. Di sini ada yang sebelumnya kita kerjakan. Pada piutang usaha terdapat 1.400 di debit, kemudian 2.400 di pendapatan terima di muka, Rp200 di beban gaji, 120 di beban listrik, air, dan lain-lainnya, 760 di beban perlengkapan barang habis pakai, di 280 di beban kendaraan operasional, dan 100 beban depresi peralatan kantor. Di kreditnya 760 perlengkapan barang habis pakai, 280 di sewa kendaraan dibayar di muka, 100 peralatan kantor, 200 utang gaji, 120 beban yang masih harus dibayar, kemudian 3.800 pendapatan jasa foto outdoor. Kemudian kita tambahkan, dapatlah hasilnya 5.260. Hasilnya pun juga balance. Kita lanjut, kemudian kita masukkan data yang telah kita buat sebelumnya tentang daftar saldo setelah penyesuaian. Hasil dari update dari daftar saldo sebelum penyesuaian, kemudian kita edit ke penyesuaian, maka dapatlah hasil daftar saldo setelah penyesuaian. Kemudian kita tambah kurangi, yang debit tadi Rp12.085 di kas di BNI, 4.250 tadi karena beban saldo sebelum penyesuaiannya 2.850, kita tambahkan di penyesuaian sebelumnya sebesar 1.400, maka dapatlah hasilnya di debit daftar saldo setelah penyesuaian sebesar 4.250. Kemudian 160 di bawah sewa kendaraan dibayar di muka 3.080, 5.000 di peralatan kantor, 1.300 di private yoyo, kemudian Rp2.565,
ada di beban cetak foto, 2.600 ada di beban sewa kantor, 1.300 di beban sewa fotografi, 2.600 di beban gaji, 1.030 ada di beban listrik, 940 ada di beban perlengkapan, 5.570 ada di beban kendaraan operasional, 100 ada di beban depresiasi, dan 310 ada di beban lain-lainnya. Kemudian sama seperti sebelumnya di kredit. Kemudian sama seperti sebelumnya, daftar saldo setelah penyesuaian di kredit pun kita tinggal mengedit dari jurnal penyesuaian yang kita buat, kemudian kita tambahkan dari yang daftar saldo sebelum penyesuaian, maka dapat hasilnya daftar saldo setelah penyesuaian di kredit. Kita tambahkan semua datanya, maka dapatlah sebesar 39.620 di debit dan kredit. Kemudian kita lanjut di laporan laba rugi, yang dimana laporan laba rugi ini berfungsi sebagai informasi dari pengeluaran dan pemasukan yang telah kita dapat. Laporan laba rugi ini termasuk dalam laporan keuangan. Di sini bisa kita lihat di informasi kertas kerja yang telah saya buat. Laba ruginya terdapat kurang 4.805 rupiah, karena kemungkinan perusahaan tersebut mengalami kerugian sebesar 4.805 rupiah. Kemudian di sini bisa kita lihat terdapat laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini berfungsi sebagai data informasi dari pemasukan dan pengeluaran yang telah perusahaan ini lakukan. Di sini terdapat 13.745 rupiah dari laporan keuangan yang telah saya buat terdapat laba bersih sebesar 4.805 rupiah yang saya dapati dari 13.745 dikurang oleh 16.550, maka dapatlah hasil laba bersihnya sebesar 4.805 rupiah. Untuk kreditnya tetap 18.550. Kemudian di sini ada laporan posisi keuangan yang juga merupakan dari laporan keuangan, atau bisa kita sebut juga dengan laporan ekuitas. Kemudian di sini terdapat laporan posisi keuangan yang dimana telah saya buat. Di sini 525.875, kemudian di kreditnya 21.070 rupiah. Kita kurangi oleh 25.875 rupiah, maka kita dapatlah laba bersihnya sebesar 4.805 rupiah. Mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.